Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar nih? Pasti sehat semua ya. Ibu berharap kalian semua sehat sehingga kalian bisa menyaksikan video ini dan bisa memahami yang Ibu jelaskan kali ini ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya, yang ada di buku tema 3A, tema 1, sub tema 4, pembelajaran 2 dan 3. Nah, jadi pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana cara perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Kemarin sudah beberapa hari yang lalu dibahas pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada beberapa cara, yaitu dengan cara yang alami dan secara buatan ya. Secara alami itu ada yang dengan biji, ada yang dengan tunas, ada yang dengan spora, dan kalau yang dengan buatan itu ada stek, mencangkok, dan merunduk ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara biji dan tunas ya. Sebelumnya kalian pasti tahu pohon bambu. Nah, pohon bambu ini adalah salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas ya. Jadi pohon bambu ini tumbuhannya yang sangat subur ya. Dia sangat subur sehingga saking suburnya dia pertumbuhannya itu sangat pesat. Per hari itu dia bisa bertumbuh sebanyak 30 cm batangnya ya. Makanya pohon bambu itu tinggi-tinggi, cepat sekali tumbuhnya. Kemudian tumbuhan itu kenapa bisa tumbuh pesat seperti pohon bambu? Dia juga harus memiliki tempat yang baik untuk tumbuh. Tempatnya harus kebutuhannya harus terpenuhi, misalnya dari cahaya mataharinya, airnya ya, tanahnya yang subur. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu supaya berkembang dengan baik, yaitu kandungan zat hara dalam tanah ya, kemudian cahaya matahari dan juga air ya. Nah, itu adalah komponen yang paling penting untuk tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik ya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada banyak cara juga ya, sama seperti hewannya ada bertelur melahirkan ya. Nah, tumbuhan juga begitu. Jadi ada yang tumbuh dengan biji, tunas, spora yang seperti Ibu sebutkan tadi ya. Nah, kali ini kita akan membahas pertumbuhan perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, contohnya apa yang akan kita bahas adalah pohon mangga. Nah, pohon mangga itu adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Jadi, maksudnya berkembang biak itu kan adalah memperbanyak jenisnya ya. Jadi, kalau kita punya satu pohon mangga dan kita mau punya lebih dari satu, berarti kan kita harus mengembangbiakan pohon mangga tersebut ya. Bagaimana caranya? Kita bisa menanam biji biji buah mangganya ya. Jadi kita tanam bijinya, nanti bijinya akan tumbuh lagi menjadi pohon yang baru. Nah, dari satu pohon menjadi 2 pohon. Begitu seterusnya dengan biji dari buah mangga tersebut ya. Makanya disebut berkembang biak dengan biji. Jadi pohon mangga ini bijinya itu kenapa kok bisa membentuk pohon baru? Karena apa? Karena di dalam biji pohon mangga itu terdapat calon pohon baru yang disebut embrio ya. Jadi pohon mangga itu kalau kita petik buahnya, kita makan buahnya, pasti tersisa bijinya ya. Nah, bijinya itu bisa kita diamkan atau kita tanam di tanah, nanti dia akan tumbuh. Tumbuhnya dia mempunyai daur hidup juga ya, bijinya itu. Jadi dari pohon mangga, kemudian pohon mangga itu akan berbunga sebelum berbuah ya. Dia akan berbunga dulu. Setelah berbunga, bunganya itu akan bertumbuh menjadi buah. Nah, buahnya itu setelah dipetik nanti daging mangganya kan dimakan ya. Kemudian tersisa bijinya. Nah, bijinya itu kita tanam di tanah. Setelah kita tanam, nanti dia akan tumbuh akar dulu. Dia akan tumbuh akar untuk menanamkan dirinya di dalam tanah. Kemudian setelah beberapa waktu akan tumbuh batang
ya, batang kecil dengan daun yang sedikit belum membuka, seperti ilustrasinya seperti kecambah ya, begitu. Tapi cuman kalau mangga kan lebih besar ya. Kemudian seiring waktu juga nanti lama-lama dia akarnya akan semakin besar, akan semakin kuat, kemudian batangnya juga akan semakin besar dan kuat, kemudian daunnya akan semakin banyak, sehingga dalam kurun waktu tertentu buah biji tadi dia akan berubah menjadi pohon mangga yang nantinya pohon itu akan berbuah lagi, berbunga lagi, berbuah lagi, kemudian buahnya diambil, buahnya dimakan, tersisa bijinya ditanam lagi, begitu seterusnya ya. Nah, itu untuk contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan cara biji gitu ya. Kemudian selanjutnya ada perkembangbiakan tumbuhan itu dengan tunas. Nah, apa sih tunas ini? Tunas itu biasanya terdapat di dekat pohon atau tumbuhan induknya ya. Contohnya untuk tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu adalah pisang, kemudian pohon bambu, pohon tebu, tahu ya, pohon tebu. Kemudian ada satu lagi yang berbeda dengan yang lain, adalah cocor bebek. Nah, biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas ini hidupnya berkelompok atau bergerombol. Jadi tidak seperti pohon mangga. Kalau pohon mangga kan cuman satu ya, hanya satu saja. Ya, kalau pohon mangga itu hanya satu saja pohonnya, tidak ada 2 pohon, 4 pohon ya, hanya satu pohon. Kalaupun ada pohon yang lain dia akan berjarak ya. Tapi berbeda dengan yang berkembang biak dengan tunas, biasanya dia akan bergerombol ya. Walaupun ada seperti pisang itu tidak terlalu bergerombol, tapi dia pasti ada lebih dari satu pohon pisang ya kan, walaupun ada jaraknya. Yang bergerombol misalnya bambu. Nah, pohon bambu itu berkelompok ya. Jadi kalau kita lihat pohon bambu itu tidak hanya satu batang bambu saja kan, tapi banyak batang-batang bambunya. Nah, itu dinamakan berkelompok atau bergerombol. Kemudian ada lagi tebu. Tebu ini juga berkelompok. Jadi dia tidak hanya satu batang tebu saja, tapi terdiri dari bisa dihitung berpuluh batang tebu ya. Kemudian ada lagi yang bergerombol juga, cocor bebek. Nah, cocor bebek ini berbeda dengan pohon yang berkembang biak dengan tunas lainnya. Kalau seperti pisang, bambu, kemudian tebu, itu tunasnya itu dekat dengan induknya ya. Terdapat di batang induk dekat dengan sistem perakarannya ya. Jadi ada di bawah batangnya ya, di bawahnya itu dekat dengan akar. Berbeda dengan cocor bebek. Kalau cocor bebek itu tunasnya terdapat di pinggiran daunnya. Nah, kalian sudah pernah lihat belum cocor bebek ya? Coba, cocor bebek itu unik sekali bentuknya. Jadi dia itu daunnya itu lebar, kemudian di pinggir daunnya itu terdapat tunasnya kecil-kecil. Nah, kalau kita mau mengembangbiakan cocor bebek itu sangat gampang, karena tinggal tanam lagi saja tunasnya, nanti dia akan tumbuh dengan cepat ya. Makanya itu cocor bebek itu karena tunasnya ada di sekitaran daun yang membuat dia gampang untuk dikembangbiakan ya, dia akan cepat tumbuh subur. Nah, itu untuk yang perkembangbiakan dengan tunas ya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang tumbuhan yang tadi sudah Ibu jelaskan, ada bagian akarnya yang tunas di dekat akar, kemudian ada batangnya tadi ya, kemudian ada buahnya. Nah, satu lagi ada bunganya. Nah, bunga ini adalah salah satu adalah bagian tumbuhan yang paling menarik mata ya, yang paling indah pada bagian tumbuhan ya. Jadi kalau misalnya kita melihat tumbuhan atau tanaman itu, kalau ada yang berbunga itu pasti kita melihatnya sangat cantik dan kita sangat suka ya melihatnya ya. Misalnya seperti pohon mangga saja, kalau misalnya lagi berbunga pohonnya akan terlihat indah ya. Kemudian apalagi yang berbunga, kemudian ada pohon jambu air. Nah, jambu air itu juga berbunga ya sebelum berbuah. Nah, jadi pas lagi berbunganya itu kita melihat pohonnya itu sangat indah ya. Daunnya hijau, bunganya warna putih, ada yang warna pink dan bermacam-macam warna ya. Apalagi kalau kita melihat bunga mawar, bunga melati ya. Jadi itu bunga-bunga yang sangat indah dan
sangat enak dipandang mata ya. Nah, bunga ini yang membuat indahnya itu adalah mahkotanya ya. Jadi mahkota bunga itu yang membuat indah si bunga ini ya. Selain dia itu indah, enak dipandang ya, saking indahnya bunga itu dijadikan puspa bangsa ya. Nah, jadi puspa bangsa itu adalah satu karakter untuk bangsa ya, khususnya Indonesia. Nah, apa saja sih bunga-bunga yang dijadikan sebagai puspa bangsa? Ada macam-macam bunga ya. Ada, Ibu akan memberitahukan 3 jenis bunga. Yang pertama itu adalah bunga melati. Nah, kalian pasti tahu bunga melati ya. Bunga melati itu wanginya harum, bunganya indah ya, apalagi kalau dia rimbun, warnanya putih. Nah, bunga melati ini banyak pasti yang suka karena wanginya harum. Kemudian banyak juga ya aroma-aroma melati, pasti segar waktu dihirup ya. Nah, bunga melati ini sebutan lainnya untuk puspa bangsa itu adalah puspa bangsa ya, puspa bangsa atau bunga melati. Kemudian yang kedua itu ada anggrek bulan. Nah, anggrek bulan itu juga indah bunganya ya. Semua jenis anggrek itu indah. Tapi yang menjadi satu karakter yang menonjol untuk bangsa kita Indonesia itu adalah bunga anggrek atau puspa pesona namanya ya. Jadi saking indahnya bunga itu dijadikan satu ikon karakter bangsa kita Indonesia. Kemudian ada satu lagi bunga yang dijadikan satu karakter atau ciri khas dari daerah Indonesia kita ya, negara kita, yaitu Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi. Nah, pasti kalian tahu ya. Nah, bunga Rafflesia ini disebut juga puspa langka karena ini adalah bunga yang sangat langka. Kalau kalian masih ingat, bunga Rafflesia ini ada di Pulau Sumatera ya. Nah, jadi bunga Rafflesia ini memang besar bentuknya. Dia adalah bunga pemakan serangga ya. Nah, jadi bunga ini walaupun aromanya kurang sedap, tapi bentuknya, mahkotanya, warnanya itu sangat indah ya. Jadi dia menjadi salah satu ikon karakter bangsa kita, yaitu puspa langka. Nah, itu ya tentang bunga ya. Jadi beberapa bunga juga bisa dijadikan ikon karakter bangsa kita Indonesia ya. Kemudian selain itu juga bunga itu menjadi salah satu organ penting pada tumbuhan untuk dapat melakukan perkembangbiakan. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, bunga itu kan punya namanya serbuk sari, kemudian punya putik. Nah, nanti di kelas yang akan lebih tinggi kalian akan belajar tentang bagaimana sih cara perkembangbiakan dengan putik dan serbuk sari. Kalau di sini nanti kita akan membahas sekilas saja ya. Jadi bunga itu kan indah banget ya. Jadi warnanya juga indah, warna-warni. Selain dia itu membuat mata manusia, khususnya kita itu ingin selalu melihat ya, makan, memetik, mencium. Begitu juga dengan serangga. Nah, serangga seperti lebah, kupu-kupu, nah itu sangat suka dengan bunga ya. Mereka sering hinggap di bunga-bunga untuk mencari atau menghisap nektar yang ada di bunga ya. Kemudian selagi mereka menghisap itu, nah ada satu bagian bunga yaitu serbuk sari yang menempel di bagian tubuhnya si serangga-serangga tersebut ya, sehingga sewaktu mereka hinggap lagi di bunga yang lain yang sama jenis, itu serbuk sari tadi menempel ke putik di bunga yang lain yang sejenis tadi. Nah, menempelnya serbuk sari ke putik di bunga yang sejenis itu akan menyebabkan terjadinya penyerbukan, yang merupakan salah satu awal terjadinya perkembangbiakan tumbuhan. Nah, itu dia, makanya Ibu tadi bilang kalau bunga itu adalah salah satu organ yang penting dalam perkembangbiakan tumbuhan ya, karena dengan adanya bunga dia ada serbuk sari dan ada putiknya. Jadi dengan bantuan lebah atau serangga, kupu-kupu itu terjadi penyerbukan ya. Ulangi lagi nih, jadi penyerbukan itu adalah bertemunya serbuk sari dan kepala putik pada bunga ya. Jadi dia terjadi perkembangbiakan di situ ya, baru nanti dia berkembang lagi, dia jadi
habis bunga, kalau dia misalnya bunga mawar, dia tumbuh lagi bunga yang baru begitu ya. Jadi dia terjadi perkembangbiakan sehingga jenisnya itu menjadi lebih banyak. Nah, itu ya untuk bunga. Kemudian untuk karakter bangsa tadi, kita kenapa kok Indonesia memakai bunga? Karena itu berkaitan dengan identitas negara kita ya. Apa sih ikon yang paling menempel pada negara kita Indonesia? Yaitu bunga melati ya. Kenapa bunga melati? Karena bunga melati itu wanginya itu harum dan lembut, sehingga membuat orang nyaman untuk menghirup aromanya ya. Kemudian warnanya yang putih itu melambangkan kesucian dan juga budi pekerti yang elok dan sederhana ya untuk karakter bangsa kita. Kemudian itu dia makanya bunga melati itu dijadikan sebagai ikon karakter bangsa kita, karena bangsa kita itu adalah bangsa yang sederhana, selalu penuh dengan kesucian dan memiliki kebaikan budi pekerti. Nah, begitu ya. Jadi Ibu harapkan juga kalian juga bisa belajar seperti bunga melati ya, yang elok budi pekertinya, kemudian yang nyaman dipandang, nyaman dilihat ya, kemudian juga sikapnya yang selalu terpuji sesuai dengan Pancasila ya. Nah, itu yang selalu Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu sekalian. Oke. Sampai di sini penjelasannya untuk pembelajaran 2 dan 3 nih. Tema 1 sub tema 4. Nah, nanti setelah menonton video ini, semoga kalian bisa lebih mengerti lagi ya tentang materi kita, tentang perkembangbiakan tumbuhan, kemudian tentang bunga, kemudian bagaimana bunga dijadikan karakter bangsa kita Indonesia ya. Oke, thank you untuk perhatian kalian menonton video ini ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.